Al-Quran, isi Alkitab, isi kemudian Taurat, isi Injil dari sejak Rasul pertama diutus sampai kemudian mereka menerima suhuf seperti Ibrahim, sampai menerima kitab seperti Musa, Isa, selanjutnya Nabi Muhammad SAW yang kita cintai. Kenapa dinamakan dengan Al-Furqan? Karena semua isi wahyu yang diturunkan oleh Allah, misi utamanya menerangkan kepada manusia antara hak dan batil. Ini yang benar, ini yang salah. Nah, turunan dari hak dan batil itu nanti banyak. Ada aspek tauhid. Tauhid. Mana yang hak, mana yang batil. Mana Tuhan yang asli, mana Tuhan yang KW. Ya, yang palsu. Mana kemudian dalam bidang fikih. Mana yang hak, mana yang batil. Ada lagi teman-teman sekalian dalam bidang-bidang yang lainnya, halal dan haram. Mana yang halal, mana yang haram. Ada dalam bidang akhlak, mana yang benar, mana yang salah. Mana yang hak, mana yang batil. Lengkap semua. Tauhid diterangkan, kita bahas pertemuan yang lalu. Ini Allah, Tuhan yang hak. Makanya disebut dengan al-haq. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Quran surah kedua ayat 147. Semua hak kembali kepada Allah. Allah disebut dengan al-haq. Ini yang hak. Apa buktinya? Diterangkan. Ini indahnya Al-Quran. Di ketika memberikan pernyataan, diberikan dalil. Kata Allah, saya Tuhan. Selain saya bukan Tuhan. Apa buktinya ya Allah? Nih saya terangkan. Secara logika, Tuhan mesti kuat dibandingkan dengan makhluk. Saya lebih kuat dibandingkan yang lain. Secara logika, Tuhan harus beda dengan makhluk. Kalau makhluk berpasangan, Tuhan tidak boleh berpasangan. Makhluk melahirkan, Tuhan tidak melahirkan. Makhluk dilahirkan, maka Tuhan tidak boleh dilahirkan. Dan seterusnya. Diturunkan ayatnya, dijelaskan logikanya, sampai diterangkan Tuhan itu cuma ahad, satu. Tidak boleh lebih daripada satu. Kenapa ya Allah? Kalau muncul lebih daripada satu, maka akan terjadi kekacauan dalam pengurusan alam semesta. Turun Quran surah ke-21, ayat 22. Lau kana fihi ma'alihatun illallahu lafasadata. Kalau Tuhannya lebih daripada satu, maka akan punya keinginan yang berbeda. Satu mengatakan turunkan hujan, satu mengatakan jangan turun hujan. Yang lain mengatakan turunkan dulu petir, yang lain mengatakan jangan turunkan petir. Maka ributlah sesama Tuhan. Jelas ke sini? Jadi hak itu dalam ilmu tauhid dijelaskan, ilmunya diturunkan, maka diminta kita oleh Allah untuk belajar ilmu itu supaya nanti satu kuat keyakinan kita. Jadi nanti tidak ujuk-ujuk ditawari sesuatu langsung pindah Tuhan. Tuhannya siapa? Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muslim. Indomie pindah nggak? Pindah. Sarung pindah. Obat pindah. Anda bisa kuat dengan keyakinan. Kalau di soal orang bisa jawab. Ini poinnya. Jadi mana bedanya di ilmu tauhid? Maka turun Quran surah ke-47 ayat 19. Fa'lam, mesti punya ilmu annahu, untuk menetapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka turunan pelajaran Furqan ini, kalau sudah muncul hak dan batil, turunan pertamanya ilmu tauhid. Maka mesti kita belajar ilmu tauhid untuk bisa membedakan makna Furqan itu diturunkan dalam kehidupan, jangan cuma jadi bacaan. Pandai kemudian kalau ditanya, berapa kali Furqan disebutkan dalam Al-Quran? 6 kali. 6 kali dengan alif lam, sekali tidak menggunakan alif lam. Lancar, ayatnya dibaca sempurna, tajwidnya, makhrajnya. Tapi Anda tidak mengamalkan isinya. Turunkan itu. Fikih, turunkan. Hak dan batil dalam fikih. Ada fikih ibadah. Dalam ibadah teman-teman sekalian, mana salat yang benar, mana yang tidak benar. Bagaimana cara kita khusyuk dalam salat. Bagaimana cara sujud yang benar, yang tidak benar. Hak begini, batil yang lainnya. Dalam fikih muamalah, mana kemudian di tijarah, bab tentang bisnis, mana yang hak, mana yang batil. Jual beli, hak, halal. Riba, itu batil. Tinggalkan riba, makmurkan jual belinya. Hak dan batil. Ada akhlak, hak dan batil. Turun banyak ayat. Turun ayat mengatakan, hei manusia, katakan yang baik-baik. Apalagi kalau kamu beriman. Turun Quran 49, ayat ke-11, 12, 13. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hei orang-orang beriman, jangan saling mencela. Jangan mencela. Berarti mencela itu perbuatan batil. Batil. Lawannya hak. Jadi kalau Anda sholat, Anda zakat, Anda puasa, Anda kemudian masih bisa mencela orang lain. Maka Anda lulus dalam bab haknya di fiqih, haknya di tauhid, tapi gagal dalam bidang akhlak. Ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan bergibah, jangan gosip. Tuh turunannya. Banyak. Pertanyaan saya, dalam 3 turunan ini berapa banyak kita menerapkan dalam kehidupan kita? Kita pandai menghafal ayatnya, tapi belum tentu kita mengamalkan isinya. Inilah kita butuh belajar untuk menurunkan turunan semua itu dalam kehidupan kita.